Baiklah teman-teman semua, kita akan segera masuk ke inti acara kita pada hari ini, yaitu kuliah pakar dengan tema yang sangat relevan dan menarik, Language and Cultural Sensitivity in Hospitality and Tourism Management. Beri tepuk tangan yang meriah. Topik ini bukan hanya penting bagi pelaku industri pariwisata, tapi juga sangat erat kaitannya dengan dunia bahasa dan budaya yang menjadi nafas kita sebagai mahasiswa sastra Inggris Unisula. Benar atau benar? Oke, karena di dunia nyata kemampuan berbahasa saja tidak cukup. Kita juga harus memahami nilai-nilai budaya dan sensitivitas yang menyertainya. Untuk itu, hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa, yang siap membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Narasumber yang pertama kepada Bapak Restu Dwi Apriyono, dan yang kedua yaitu Bapak Titis Bowo Eko Prasetyo. Beliau ini adalah orang-orang luar biasa yang sangat ahli di bidang hospitality dan tourism. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ke inti acara kita pada hari ini, yaitu untuk narasumber pertama, ya, beliau adalah Bapak Restu Dwi Apriyono. Beliau ini sudah menamatkan pendidikannya dari ISI Yogyakarta di 2006. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kemudian beberapa pengalaman kerja yang sangat relevan dengan topik kita hari ini, yaitu freelance guide mulai dari 2014 hingga sekarang, dan juga trainer kepemanduan dan pelayanan dari 2016 sampai sekarang. Tepuk tangan teman-teman semua. Beliau adalah trainer kepemanduan dan pelayanan di Himpunan Parawisata Indonesia, STIPARI, dan juga Balai Latihan Kerja Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga masih aktif menjadi Ketua DPD HPI Jawa Tengah. Juga masih menjabat bidang promosi Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Klaten. Dan juga anggota AILI Yogyakarta. Tepuk tangan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung mendengarkan pengalaman dan juga pelajaran dari narasumber pertama kita kepada Bapak Restu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin duduk sini aja biar agak lebih fleksibel aja ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk moderator yang kami hormati, segenap keluarga besar sastra Inggris dan ilmu komunikasi. Betul? Oh bukan? Sastra Inggris aja. Oh, sastra Inggris Universitas Islam Sultan Agung. Ya, Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, dan seluruh teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya, boleh ya? Soalnya kayaknya seumuran sih ya. Ya, ini foto saya mungkin 3 tahun yang lalu. Masih mirip ya. Oke, teman-teman apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Tentunya saya berharap semua hari ini kondisinya baik, sehat, penuh semangat ya. Kita tes dulu boleh nggak? Oke, ketika kita bilang tepuk 1 berarti tepuknya berapa kali? Oke, tepuk 1. Kalau tepuk 2? 2 kali. Kalau tepuk 3? Oke, kalau tepuk separuh? Oh ya, gitu ya. Kita cek sound dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, masih oke. Kalau saya bilang tepuk 1 saya ganti boleh ya? Challenge-nya saya tambahin. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuknya selamat siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, tepuknya 3 kali. Iya. Kalau selamat sore, setengah aja ya. Oke. Tepuk 1, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, berarti ada yang ngantuk. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, teman-teman, ini satu hal yang menarik ya, karena saya hadir di sini diundang, dianggap sebagai pakar. Waduh, ini kayaknya semoga bukan sesuatu yang berlebihan ya Bu ya. Oke, tadi sempat dibacakan profil saya di CV, lagi-lagi agak curang karena pakai fotonya foto 3 tahun yang lalu zaman pandemi.
ketika industri pariwisata benar-benar membuat saya kurus. COVID ya, COVID-19 membuat orang-orang yang bekerja di industri pariwisata membuat kurus gitu, karena memang tidak ada aktivitas lain selain kita berdiam diri di rumah. Ya, tetapi ternyata kurusnya bukan karena kita tidak beraktivitas, ada hal lain kan, kemudian membuat kurus. Nanti tak ceritain sepilnya. Pilihannya ada dua, bertahan di industri pariwisata atau kita switch ke pekerjaan yang lain, betul nggak? Hidup katanya harus fleksibel ya. Nah ternyata saya sefleksibel itu, cuman saya memilih di industri ini karena ternyata saya percaya bahwa industri pariwisata itu selama manusia itu masih hidup, bernafas dan bernyawa, setiap orang pasti butuh yang namanya wisata, benar nggak? Korelasinya apa kira-kira kalau dengan kebutuhan dasar kita? Healing ya Bu ya, kesehatan mental. Ya, saya mengibaratkan kalau kenapa saya percaya bahwa industri ini akan tetap menjadi satu kebutuhan. Kalau ada orang kebutuhan berarti ada yang ada yang menjual, benar ya? Berarti kita siap untuk menjual produknya. Nah, begini, tubuh kita, tubuh fisik kita, ya ada kebutuhan primer sandang, papan, pangan, benar nggak? Untuk bisa dikatakan hidup. Ya, tapi apakah waras? Belum tentu, ya kan? Sehat dan waras beda ya. Kalau sehat berarti sandang, papan, pangan terpenuhi, bener? Apakah waras? Lah wong neng rumah sakit jiwa kayak ya kebutuhan sandang, papan, pangan terpenuhi, tapi belum tentu kan gitu ya. Nah, tourism ini bener, konsepnya adalah healing. Kalau sandang, papan, pangan memenuhi kebutuhan fisik kita, tourism memenuhi kebutuhan mental kita. Orang itu selalu butuh yang namanya aktualisasi, butuh belajar, butuh refresh, kemudian butuh validasi. Benar nggak? Di sini ada yang masih butuh validasi nggak? Enggak kok Mas, gitu. Aku sudah nggak butuh validasi kok. Tapi bener kan bahwa hidup itu butuh validasi kan? Kalau kamu sampai sini terus ora digagas piye? Ono sing nesu ora? Apa meneh centang biru ora dibales-bales? Ya. Ya, buat saya makanya saya percaya bahwa industri ini akan tetap running, tetap jalan. Akhirnya saya istiqomah untuk berada di industri pariwisata, bahwa setiap orang pasti akan butuh dan kita siap untuk menjadi salah satu penyedia di industri pariwisata. Tepuk tangan dong buat pariwisata Indonesia. Oke teman-teman, nama saya Restu. Nama lengkap saya di banner sudah benar Restu Dwi Apriyono, tetapi saya punya nama panggung, kita sebutnya personal branding. Nama saya Restu Blangkon. Restu Dwi Apriyono itu kepanjangan gitu. Ya. Kemudian saya membuat identitas khusus yang saya biasa gunakan untuk sosial media dan ketika bekerja dan di sosial media, supaya orang itu lebih mudah mengingat-ingat, mudah untuk niteni gitu ya. Kemudian tentunya selain niteni, kalau kita bicara branding berarti ada identitas yang melekat kepada diri kita. Itu penting, apalagi nanti kalau teman-teman sudah masuk di industri pariwisata. Ya, Mas namanya siapa Mas? Tamimi siapa? Rohman Tamimi tok. Oh, ada Muhammadnya di depan. Iya wes. Berarti nanti Muhammad, Rohman, Tamimi, Muhammadnya di depan gitu. Oh, salah ya. Ya. Restu Blangkon saya pilih sebagai satu identitas yang saya munculkan. Ya, meskipun kayaknya kok sekarang nggak pakai Blangkon. Memang kadangkala saya gunakan ini untuk testing. Kalau teman saya datang ke mitra kita gitu, mesti takoni Blangkon ini Mas. Oh, berarti branding saya cukup kuat, dikenal. Nek nggak pakai Blangkon orang bertanya. Bahkan ada yang sampai tidak mengenali saya ketika saya nggak pakai Blangkon. Iya Bu, padahal sudah sering ketemu. Ya berarti brandingnya berhasil. Gitu. Alhamdulillah saya tidak dipercaya, waktu singkat 45 menit. Biasanya kalau yang
hanya itu pemandu wisata, 4 menit bicara menggunakan mic itu sangat-sangat singkat sekali. Ya. Ya, di sini ada yang masih nggak pede pegang mic ngomong di depan umum? Siapa? Berani tunjuk temennya nggak? Hah? Oke, wes enggak apa-apa. Jadi teman-teman bicara tentang prodi sastra Inggris berarti kan ini ada unsur bahasa. Bahasa itu kan bagian dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, benar nggak? Ya. Kemudian mic adalah tools yang dipakai supaya informasi yang diberikan itu semakin jelas terdengar, semakin tersebar untuk jangkauan dari komunikasi, teknik komunikasi yang diberikan, bener kan? Lah kalau orang bahasa Inggris megang mic aja ndredeg terus piye komunikasimu bahasa Inggrisnya dibatin? Kan enggak ya? Biasakan ya teman-teman ya. Karena mic ini tidak nyokot. Sing nyokot biasanya sing nyekel mic malahan. Itu. Oke, boleh ke slide atau saya pakai slide saya, enggak apa-apa. Oke. Tadi sedikit pengenalan singkat saya bahwa saya masih aktif sebagai pemandu wisata, kemudian benar saya sebagai trainer certified by Kemenparekraf, kemudian saya juga seorang asesor kompetensi, kemudian tahun 2023-2024 saya juga sebagai seorang penyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang biasa digunakan untuk tour leader maupun pemandu wisata. Dan saat ini sebagai Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Ning meh entek. Hampir pilihan tahun ini. Semoga tidak terpilih. Oke, teman-teman, judulnya materi saya adalah The Narrator's Journey. Ya, kira-kira relate nggak ya? Relate ya? Bagaimana kita membawa satu buah konsep narasi, mampu bercerita, menyusun cerita tertentu, kemudian disampaikan atau dilakukan dalam menggunakan perjalanan untuk membawa tamu atau wisatawan. Iya. Oke, boleh next. Kemudian ada 3 pokok utama yang saya sampaikan ke teman-teman. Pertama ada mindset, yang kedua adalah kita belajar merubah mindset tersebut. Bagaimana kemudian yang ketiga menjadi pro, orang yang bisa memanfaatkan kemampuan dan skill teman-teman semua di industri. Ya mungkin untuk sastra Inggris itu spektrum pekerjaan banyak ya. Tetapi saya akan banyak berfokus di industri pariwisata aja, boleh ya? Oke, meskipun industri pariwisata layernya banyak lagi. Nanti boleh saya akan spill satu-satu. Soalnya 45 menit, 40 menit, jauh ya jamnya. Nanti kalau mau private di rumah saya boleh. Ya maksudnya ngobrol-ngobrol jagongan gitu. Karena kemarin juga ada satu anak magang yang akhirnya sekarang jadi expert tour guide khusus untuk English speaking guide. Lumayan ya toh. Nek UMR Jogja ki piro ya? 2.300.000. Ya rada tikel-tikele UMR lah. Nek biasanya bayarane rupiah iki terima tipingi ya dolar gitu. Mosok ngomongin bahasa Inggris tipingi rupiah. Ya ora kelas. Waduh. Ya. Kalau English speaking guide itu tipingnya harus dolar ya, minimal 50 sampai 100 dolar lah gitu. Kira-kira berapa rupiah ya, Bu? Ya, oke. Saya kalau bicara industri pariwisata pasti agak sedikit flexing ya. Kenapa? Karena ini adalah industri. Industri itu selalu berkaitan dengan ilmu ekonomi. Ekonomi selalu berkaitan dengan pertanyaan besar. Sing tak entuk iki opo? Bener nggak? Jangan sampai engko teman-teman merasa mengikuti kelas ini kuliah with praktisi, kemudian atau jangan-jangan ngambil prodi bahasa sastra Inggris, neng habis itu nggak tahu mau jadi apa, bener nggak? Sudah ada pandangan? Atau terima jasa terjemahan gitu? Ya, ada juga bisa kok. Ada salah satu teman saya yang cukup sukses di terjemah untuk buku-buku import itu. Boleh next? Oke, ini buat saya satu mitos ya. Mungkin buat saya yang orang awam terkait dengan sastra, karena saya juga English speaking guide.
yang belajarnya sangat-sangat natural. Ya, natural maksudnya ya, saya tidak belajar di sastra Inggris, jujur aja kalau dites sama bahasa Inggrisnya adik-adik, saya jauh underrated banget ya. Cuman saya banyak belajar dan menyimak dari Netflix. Pokoknya nonton Netflix subtitlenya tak ilang Mas. Baru kuwi wani ngomong. Ya, oke. Ada satu mitos lulusan sastra Inggris kamus berjalan atau cuma tukang koreksi grammar. Bener nggak? Sering jadi pertanyaan nggak di kampung? Bener ya? Berarti mitosnya divalidasi, butuh validasi. Nah, realitanya bahwa lulusan sastra Inggris terutama di bidang pariwisata itu adalah architect of experience. Ada yang paham nggak maksudnya? Ada yang bisa menceritakan maksudnya apa? Ayo Mas, tim-tim, tam-tam, apa Mas? Hah? Tamimi. Tak kira tim-tim ya. Apa Mas, kira-kira Mas? Maksud dari architect of experience di industri pariwisata. Belum? Oke. Tapi kalau kamus berjalan sudah sering disangka begitu? Ya, Neng ya diamini saja. Oh, diiyakan aja, anggap aja doa gitu ya. Iya. Ini yang sering terjadi. Nah, saya pengen mencoba ajak teman-teman bahwa ada bidang lain yang cukup bisa jadi peluang, yaitu industri pariwisata. Dan kita sebut sastra Inggris ini harus menjadi architect of experience. Maksudnya apa? Boleh di next. Berbicara dengan pariwisata, itu ada satu tren baru, namanya activity based tourism. Ya, di mana orang nggak cuman datang melihat, nggak cuman datang untuk berkunjung, tetapi juga melakukan sesuatu. Ya, pernah dengar aktivitas yang seperti ini? Contohnya apa? Tahu Mas? Membatik. Oke. Kalau itu gambarnya apa? Itu saya bawa turis dari Jerman kalau nggak salah, Mr. Bernhard. Ya, apakah saya berbicara bahasa Jerman? Oh tidak. Saya tetap bahasa Inggris aja. Dia sedang melihat kopi di Mesta Stila, Magelang. Apa yang dia lakukan? Itu mencium bau bunga kopi. Iya. Kemudian mencicipi biji kopi, cerinya. Ya. Kemudian terakhir melihat proses pengeringan kopi. Kemudian diakhiri dengan roasting dan menyeduh kopi untuk kemudian diminum sendiri. Itu Mesta Stila yang ada di Magelang. Tempat lain mana lagi banyak. Artinya orang nggak datang, oh kebun kopi bagus ya, warnanya hijau ya, yuk kita foto. Oke, luwaknya mana? Baju hijau, oh salah ya. salah. Maaf Mas. Kalau baju hijau biasanya bukan ya apa Mbak? Buaya ya. Biasa hijau. Iya. Oke. Jadi satu contohnya adalah activity based tourism itu from seeing to doing. Dari apa yang sekedar dilihat kemudian bisa melakukan sesuatu. Itu. Terus hubungannya karo sastra apa? Kose ojo kesusu, sabar. Ya. Kemudian tidak lagi mencari objek, tetapi mencari makna. Ya. Mencari makna. Dari makna kopi itu kita belajar bahwa dari kopi kita belajar bahwa kata-kata hari ini Mbak E. Yang manis tidak selalu dirindukan, tetapi yang pahit akan selalu bisa dinikmati. Yes. Ya, itu kenapa kopi sekarang ini jadi tren daripada kopi manis. Kemudian ingin menjadi karakter utama dalam perjalanan mereka. Artinya bahwa wisatawan sekarang mau domestik mau asing gitu ya, lebih kepada di sini saya ngapain? Apa yang bisa saya lakukan? Selain kopi ada banyak lagi kok. Apa contohnya? Bikin batik, oke lah. Terus melukis,
memetik padi, membajak sawah. Betul ya? Oke. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak bisa terelakkan ya teman-teman. Jadi kalau hubungannya karo cah sastra apa Mas? Kita langsung next. Pokoknya itu nanti di belakang ya, tak spill terus. Nah, ini kita sudah mulai masuk pelan-pelan. English language is the key. Ya, literature and how we turn the key. Jadi literasi dan bercerita itu adalah bagaimana cara kita memutar kunci tersebut. Kalian bisa bahasa Inggris, benar nggak? Kalian bisa bahasa Indonesia, semua orang bisa. Tapi apakah semua orang bisa bercerita? Belum tentu. Ya kan? Kalian teman-teman bisa berbicara bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris, tapi apakah kalian bisa bercerita, bisa menyampaikan sesuatu, bisa memegang mic dengan lancar tanpa suaranya beliru? Ada nggak yang kalau grogi suaranya hilang? Ya, tiba-tiba jadi vokalis kabeh ening vibrane. Ya. Jika bahasa adalah kunci, literasi dan interpretasi adalah bagaimana kita memutar kunci tersebut. Ya. Kalau sudah punya kuncinya, kalau nggak diputar pintunya kan nggak kebuka. Konsepnya ini. Jadi sastra Inggris di bidang industri pariwisata itu hubungannya kita sudah punya modal. Kunci kita modal bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apapun itu. Ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkannya itu banyak, terutama untuk mendukung segmen pasar tadi yang pertama saya sebutkan, ya, activity based tourism, experiential tourism, ada hubungannya teman-teman. Ya, bagaimana akhirnya kita membawa wisatawan dengan ilmu kasustraan kita, dengan ilmu komunikasi kita, dengan kemampuan berbahasa yang kita miliki, mampu membawa orang-orang ini yang datang berkunjung untuk melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, memberikan informasi, atau bahkan ya itu tadi, ya bagaimana kita memberikan experience kepada setiap orang yang berkunjung. Oke, boleh di next. Oke, terus apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya, kita sebutnya mapping your skill. Ya. Yang pertama dalam menyusun satu buah konsep komunikasi dengan wisatawan, ya, bagaimana kita membawa wisatawan akhirnya kira-kira Pak, bisa nggak Bapak bercerita tentang kopi Arabica, Robusta, Liberica, ya, kemudian Arabica. Kemudian kira-kira setiap kopi itu punya karakter rasa yang berbeda, bener nggak? Yang anak coffee shop mana? Anak skena sini. Tak delok saka sepatune wae ana sing nganggo Dogmart apa ora. Ya. Nah, kita kan harus punya skill dulu. Ya. Bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu, menceritakan sesuatu. Ini saya teman-teman selalu menulis banyak hal. Ya. Saya baca buku, saya rangkum, apalagi saya yang non sewu bahasa Inggrisnya tidak secara native belajar di bangku kuliah ya. Memang benar-benar belajarnya dari Netflix sama buku yang saya baca. Kemudian saya coba ucapkan belajar dari YouTube untuk grammar ya pas-pasan, apalagi kalau teman-teman sudah jago dalam hal itu. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara komunikasi lisan, ini mohon izin bahwa connection is more important than perfection, gitu. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang itu lebih mementingkan koneksi daripada hanya sekedar bahasa Indonesia dengan menggunakan grammar SPOK. Bener nggak sih? Ya, apalagi Gen Z nih. Bahasanya wis aku dewe ora dong. Oke. Jadi connection is more important than perfection. Nah, teman-teman, tetapi setiap orang untuk
berusaha menjadi sempurna. Itu kenapa kita tetap harus mempersiapkan banyak hal, mempersiapkan skill yang seharusnya kita asah dan kita miliki. Nah, beberapa mapping skill yang saya rumuskan di sini. Yang pertama adalah prose atau drama. Ya, teman-teman, di bidang komunikasi ketika kita bawa wisatawan, tadi kan saya sedikit spill ya soal berbagai macam activity. Ya, saya akan bawa teman-teman seolah-olah menjadi seorang pemandu wisata yang bawa wisatawan datang dari Indonesia. Kira-kira teman-teman bangga nggak sih sebagai warga Indonesia? Bangga nggak? Kira-kira kalau ada sebuah kebanggaan sebagai warlock, warga lokal, ya pasti kalian pengen menceritakan betapa how wonderful Indonesia, guys. Benar nggak? Kemudian ada hal yang bisa kalian ceritakan dengan cukup luar biasa harapannya, gitu ya. Nah, konsep awalnya begitu dulu. Kalau mau jadi pemandu itu harus satu, punya rasa bangga. Ya, kalau kalian tidak punya rasa bangga, ya mungkin contohnya ya ketidakbanggaan itu ditunjukkan mungkin presiden yang terpilih ora pilihanmu. Kemudian setiap kebijakan yang biasa kalian bawakan di Twitter ya atau di X keluar ketika bawa tamu, ya itu nggak akan jadi. Rasa bangga itu harus muncul dulu siapapun yang memimpin negara ini, apapun kondisi negaramu. Orang perindapan we lo bangga karo negarane. Masa kowe ora? Alright mother. Alright my friend. Do you hungry, huh? Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkeliling beberapa negara, mungkin 3 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu saya pulang dari Cina, 3 bulan yang lalu dari Thailand, dan besok tanggal 14 saya berangkat ke Korea, pulang lagi akhir bulan saya ke Vietnam. Itu yang keluar. Kalau yang ke dalam mungkin 3 minggu yang lalu saya membawa event untuk reuni alumni Harvard University. Itu dari seluruh penjuru dunia kumpul di Indonesia. Angkatan 80-an. Angkatan 80-an tuh kalau sekarang wis dadi pejabat kabeh rata-rata. Sepuh nek wis kacamotane dingene kayak, do you know where is my glasses ya? In your head sir. Okay, thank you. Ya. Satu, sebelum kalian menyusun ini semua, alur perjalanan dan lain sebagainya, teman-teman harus bangga dulu sebagai warga Indonesia. Kalau tidak ada kebanggaan, apapun yang kalian sampaikan ketemunya hal yang salah. Ya. Kenapa? Gak ada orang datang ke sini itu untuk dengar cerita-cerita sedih, nggak ada. Apalagi curhat masalah kehidupan kalian yang baru putus sama pacarmu dan sudah 2 jam WhatsApp-nya belum dia balas. Ada nggak? 2 jam WhatsApp-nya dibalas wis galau nangis-nangis ya. Ya. Oke. Kita akan coba mulai susun bagaimana kemampuan kita, ya, our K, English language, become itu tadi, bagaimana how to turn the key, ya, bagaimana kita memutar kunci tadi. Yang pertama teman-teman buatkan prosa dan dramanya. Kira-kira kalau ke Semarang gitu ya, contohnya, kalau ke Semarang itu yang bagus mana aja? Guys, tak kasih tahu ya, tamu di Semarang itu nggak ada habisnya. Kenapa? Karena kita punya pelabuhan internasional yang banyak sekali cruise ship datang ke pelabuhan Tanjung Mas untuk visit Jawa Tengah. Ya, itu permintaannya banyak banget. Ya, selama ini siapa yang memenuhin? Dari Jogja, guys. Kita yang di Semarang dilewatin doang. Emang kalian ikhlas? Bayaran dolar lewat begitu saja. Ya. Nah, itu banyak yang datang.
ya. Kemudian pertama susun alur dulu. Kalau ke Semarang itu Semarang itu punya apa saja? Cek dulu gitu. Nah, Mas, sakurunge aku belajar iki, aku mau bertanya Mas. Kira-kira dadi guide iki manfaatnya apa gitu? Apakah benar-benar bisa untuk hidup ya? Boleh ya saya spill ya. Maksudnya gini, satu sumber penghasilan guide itu satu pasti dari guide fee, gaji pokok lah dari setiap tamu yang datang. Yang kedua pasti tipping. Ya, tipping dari tamu foreigner ya. Foreigner itu tippingnya mereka lebih melek tipping daripada wong mijen. Apa meneh wong bawen, pelit-pelit gue. Jangan berharap nek nggawa tamu bawen terus kalian ditiping. Aku wis ora berharap kuwi. Tapi nek bawa tamu Jerman sing membawen ketoke baper iya Mas aku ora tau tiping. Sesuk nek nek piknik gaete ditiping ya guys. Ya tapi tamu dari luar itu pasti tiping. Mereka ada standar tiping. Kenapa? Karena kalau kita ke negara mereka, ke Cina, ke Singapura, ke Thailand, ke Korea, ke Vietnam, kita punya wajib tipping gitu. Jadi tipping is not an option. That was compulsory optional. Compulsory kok optional iki konsepnya piye? Ya, opsional ning wajib. Gitu. Jadi pastikan uang dolar itu jangan sampai lepas. Ya, kalau kayak tamu Eropa itu kalau yang paling kaya dari Luxembourg. Ya, Luxembourg and Swiss is crazy rich Eropa lah. Itu pasti tippingnya lumayan lah. Untuk 5 hari trip ya $200 dapat lah rata-rata. Di luar gaji pokok ya. 200 USD itu baru tippingnya. Oke, kita masuk ke sini. Ini teknis. Bagaimana how we turn the key. If language is the key, how to interpret something is how we turn the key itself. Oke, prose atau drama, tahu alurnya dulu itu program tour mau kemana, orang itu minatnya kemana aja, kemudian ada hal-hal menarik apa aja yang bisa dilewati dan diceritakan. Oke, ya sampai sini kira-kira sudah punya ting. Oke Mas, aku tak masuk industri turisme gitu nggak? Belum? Hah? Ya itu tadi, jangan sampai kalian lewatkan dolar yang di depan kalian lewat begitu saja. Oke, kemudian yang kedua, Putri, pemilihan diksi dan promisi. Jadi pemilihan katanya harus benar. Kemudian teman-teman pernah menceritakan sesuatu nggak sih? Cerita yang bagus itu pasti menyentuh 4 aspek. Apa itu? Namanya sensory interpreting. Pernah dengar nggak? Coba ceritakan kue bengi-bengi makan bakmi Jawa. Cerita bakmi Jawa ini enak. Karo ngerti ra sih bakmi Jawa sing Jalan Gajah Mada ki nek dipangan wengi-wengi apa meneh jam 7 ngono kae to. Pas weteng kondisi ngelih rasane iki panase semriwing banget. Ya toh, mericone kroso guys, apalagi kaldunya itu terasa gurih. Ya toh, kemudian dipangan begitu diseruput, wah jan, langsung nendang. Daripada bakmi Jawa ini enak, pilih ndi? Kalau cuman enak tok, kita nggak punya gambaran apapun. Bener nggak? Kalau kita bercerita tadi, saya menceritakan sensory interpreting, artinya ada 4 aspek sensor indera peraba, perasa, ya, penglihatan, kemudian pendengaran yang seolah-olah mereka rasakan ketika kita bercerita. Bakmi Jawa ini rasanya panas, nek diseruput kuah iki, wah jan gurih iki nendang banget. Gitu. Apalagi telurnya yang dipakai kombinasi antara telur bebek sama telur penyu. Wah, orang tahu kayak ngerasa telur penyu. Contohnya seperti itu. Jadi ada hal sing ya sedikit ditambahi
ice breaking boleh. Dari cerita-cerita diselip ke kepleset sidik gitu. Nah, itu harus benar pemilihan diksinya, promosinya, copywritingnya. Loh Mas, kan cerita. Orang kok copywriting, biasakan sebelum telling story something itu tulis dulu. Ya, biasakan. Kenapa? Supaya cerita yang disampaikan itu lebih terstruktur, lebih rapi, lebih punya tema, urutannya dari A sampai Z-nya itu benar-benar runtut, daripada cerita lompat-lompat kemudian bias, blawur, pengurangan, ketemu nih ora jelas. Ngono ya saya harap jaluk tiping. Gitu ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang ngomong sebenarnya tiba-tiba. Pasti ada materi yang mereka susun, mereka buat, kemudian mereka ceritakan ulang, siapapun ini. Hampir semua public speaker, bahkan seorang MC pun ya, yang sudah bekerja tiap minggu bawa event, bawa MC yang berbeda, mereka tetap butuh cue card. Benar nggak? Dan cue card yang bagus adalah yang dia tulis sendiri. Patokannya apa? Yaitu tadi prosa atau drama atau penyusunan alur yang sudah runtut, bisa dibuat sendiri atau dibuat oleh planner. Kayak gitu. Sampai sini kira-kira sudah punya gambaran nggak sih tentang industri tourism? Berfokus sama pemanduan lah. Ya. Sebenarnya nggak pemanduan aja. Ini bisa kalian gunakan untuk banyak hal. Mulai dari tour planner, makanya tadi saya bilang bahwa tourism industri itu spektrum pekerjaannya luas. Ya, dari ada owner travel, ada event organizer, kemudian turun lagi ada tour planner, turun lagi ada ticketing staff, turun lagi ada tour manager, turun lagi ada tour operator, turun lagi ada tour guide. Ngisor dewe tour guide ini. Dalam struktural pekerjaan di industri pariwisata terkait perjalanan wisata. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Mas? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada nggak Mas? Pertanyaan Mas? Sampai sini? Ada Mas? Wes apa Mas? Oh nanti aja, oke. Oke. Kemudian cultural studies. Bagaimana akhirnya apa yang kita ceritakan itu paling penting adalah kita menghindari adanya konflik budaya. Ya. Jangan sampai akhirnya orang itu tahu Bali? Ya, yang lagi rame kan sekarang Bali sepi. Ya kan? Konfliknya banyak. Ya mulai dari salah satu senator sing wajib buka. Ya kan? Cukup viral kan? Nah, kemudian ada bule yang cuman pakai two pieces aja, ya. Kemudian, biasanya kalau teman-teman lihat bule-bule kayak gitu semuanya hampir tanpa pemandu. Mereka jalan dewe. Ya, tapi kalau ada pemandunya pasti akan diingatkan. Ya, apalagi di Jawa, saya pernah bawa tamu itu masih di Jawa, tepatnya Jawa Timur, namanya Pantai Pasir Putih. Kita turun dari Bromo. Bromo kan dingin. Perjalanan ke arah Bali lewat jalur darat panas, ya kan? Panas. Sampailah kita di titik makan siang, lokasinya ada di Pantai Pasir Putih, Situbondo. Begitu sampai Pasir Putih, kita break untuk makan siang, break for lunch. Tak cari tamuku nggak ada. Ternyata dia udah ke pantai, pakai two pieces berjemur. Hey, mostly people here is Muslim. You cannot. Apa kuwi jenenge? Hah? Ya kuwi. Because local people here is Muslim. Oh ya, sorry, I don't know gitu. Dia pakai lagi. Ya. Mas bahasa Inggrismu nek ngomong karo Londo ngono kuwi. Yes, I'm very proud if speaking with English Javanese accent. Very proud. In India they have India English. In Singapore they speak with Singlish. In Java we speaking with Jonglish. Java English.
Menjauh. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin ini kalau dulu ibu dosen saya di sini Mas Pucu. Nggak apa-apa ya. Jadi fokus on connection itu tadi. Menghindari konflik budaya. Artinya apa? Jangan sampai tamu yang kita bawa itu akhirnya mencederai budaya lokal atau budaya lokal membuat tamu tidak nyaman. Ya, itu penting. Boleh next. Kenapa kita harus menjadi pemandu sastra? Ya, saya kira seorang pemandu wisata yang punya skill komunikasi yang bagus, skill copywriting yang bagus, skill menulis yang bagus, apalagi punya pengetahuan sastra yang bagus. Artinya diksi yang digunakan pasti tidak akan sembarangan. Ya, mampu menghiperbolanisasi sesuatu. Benar gak sih? Ya kan? Ya, tidak hanya sekedar jadi sumber informasi apa, kapan, berapa. Itu. Nek kaya ngono wae brosure iso gitu ya kan. Ternyata terakhir. Language is a tool, but storytelling is a superpower. Sesuatu yang diberikan narasi itu ibarat diberikan nyawa. Ya, tidak ada segala sesuatunya yang hidup, ya benda mati yang bisa hidup kalau tidak diberikan narasi tertentu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Nanti waktu dan tempat kami kembali dalam channel. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Restu Dwi Apriyono. Ya, atas insight yang sangat menarik mengenai pemanduan ya teman-teman. Semuanya tadi mungkin sudah mengambil pelajaran ya. Nanti jangan lupa dicatat di dalam otak masing-masing atau ada yang mencatat pada digitalnya masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Yaitu beliau adalah seorang pengusaha sekaligus praktisi di bidang event and hospitality management. Saat ini juga beliau menjabat sebagai CEO Sultan Group Promosindo serta Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. CV-nya Kak. Oke. Dan ini ada CV beliau. Dan dalam Sultan Group itu ada CV Sultan Promosindo atau Sultan Event Organizer, Al Goisan Distribution, Sultan Trans, Sultan Project. Dan itu juga ada profil alamatnya ya teman-teman. Dan beliau merupakan salah satu lulusan dari FIB Sastra Jepang atau Prodi Bahasa Jepang ya. Prodi Bahasa Jepang UGM Yogyakarta. Dan sekarang beliau menjadi mahasiswa RPL ya, Sastra Inggris FBSB Unisula. Banyak sekali pengalaman organisasi beliau, salah satunya ada Ketum BPC HIPMI Grobogan 2002 hingga sekarang, 2023 maaf hingga sekarang, DPC PPMI Grobogan, Ketua IKSPGA, iya. Lintas Angkatan, kemudian Dewan Masjid Indonesia Grobogan, Forum Keadilan dan Kesetaraan Gender Grobogan, dan masih banyak yang lainnya. Guys, tepuk tangan kembali yang lebih meriah. Langsung saja, mari kita sambut dengan hangat Bapak Titis Bowo Eko Prasetyo. Waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya pesan sama mas yang ada di belakang ini, kalau saya daripada bilang next, saya tak pinjem pointernya aja. Nah, oke, thank you. Teman-teman, kalau tadi Mas Restu sudah ikut, sudah membuka dengan tepuk tangan, ya, saya nggak mau kalah, ya. Kita tepuk kaki, enggak. Kita tetap tepuk tangan, sama ya. Kita mau tepuk tangan, tapi biar teman-teman ini jam 2 ini jam rawan ya. Wis makan kenyang, AC-nya dingin, ya. Saya ngomong di sini koyok wong didongengi. Ya, engko suwe-suwe mlerut ngantuk ya. Oke, biar enggak ngantuk, saya minta tolong untuk teman-teman semuanya berdiri. Ya, boleh berdiri.
Mohon izin Miss untuk bisa berdiri. Ya, hampir mirip seperti Mas Restu tadi bilang, kita pakai tepuk. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, tepuk 3. Nah, kalau saya kasih variasi nih. Kalau tepuk 1 gini di tengah, prok. Tepuk 2 kanan kiri. Nah, kanan kiri. Kalau tepuk 3, 1, 2, 3-nya ke atas. Nah, oke, kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, 3-nya ke atas ya. Ditambah lagi tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk 4. Oke, 2 kali tepuk 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Ya, lumayan lah, beneran ngantuk gitu kan. Oke, teman-teman semuanya. Ya, hari ini sudah dibuka tadi oleh moderator dan juga tentunya sudah disampaikan beberapa hal dari Mas Restu. Beliau ini pakar di bidang tourism. Nah, kalau tadi secara garis besar teman-teman sudah diberikan gambaran janjane kita nih, karena saya termasuk ya, yang nantinya adalah lulusan dari sastra Inggris itu habis ini mau kemana, bener ya? Nah, kalau hari ini saya pengen share nih, saya kok sampai akhirnya masuk ke sastra Inggris ngapain? Iya kan? Terus kemarin saya juga sudah lulus dari jurusan bahasa Jepang. Habis itu ngapain? Kok sampai sekarang ketemu dengan teman-teman? Ya, sedikit tadi sudah dibacakan profiling saya. Saya adalah seorang, kalau anak saya ditanya, Le, bapakmu ini kerjanya apa? Bingung. Ya, bingung. Dulu bilang tukang MC. Ya, pernah dulu bilang tukang MC. Ada yang tukang galon. Ada yang tukang EO, ada yang tukang ini, tukang itu. Iya, karena memang beberapa bisnis saya lakukan dan dalam waktu yang bersamaan. Ya, 2006 saya lulus dari bahasa Jepang pada waktu itu. Ya, lulus kuliah mirip-mirip lah seperti yang tadi Mas Restu sampaikan. Masuk di dunia pariwisata pernah ya. Saya pernah 2006 itu zamannya gempa Jogja, guys. Ya. Kayaknya belum lahir ya teman-teman ya. Sudah lahir belum? Oh sudah ya. 2006 itu ada peristiwa gempa Jogja. Ya, dan saya jadi praktisi sebagai penerjemah. Waktu itu juga ada bantuan dari Kementerian Sosialnya Jepang untuk bantuan di Jogja. Saya menjadi penerjemah di sana. Kemudian saya juga pernah ngisi kuliah di sekolah pramugari di Jogja. Ya. Terus kemudian ternyata 1 tahun saya menjadi, nek disebut dosen kita urung pantes teman-teman. Ya, saya menjadi pengajar waktu itu di satu sekolah pramugari di Jogja. Setiap hari lihat cewek-cewek cantik itu, bosen. Serius? Ya, pakai baju yang itu tuh terusan, yang model kayak mermaid itu, roknya segini, duduknya begini dan harus disilang. Yang disilang yang gini loh ya. Terus kemudian dicepol gitu. Saya tiap hari lihat kayak gitu tuh nothing special. Sorry yang cowok-cowok, bukan kemudian saya jadi homo, enggak ya. Sorry nih. Ya, saya tetap normal ya. Tapi menurut saya itu kurang challenging. Beneran kurang challenging. Ya. Dan kemudian saya masuk di satu perusahaan event organizer yang fokus di dunia pameran. Nah, sejak saat itulah saya merasa hidup saya itu lebih berwarna. Ya, setiap hari ketemu dengan orang yang baru. Event itu sesuatu yang tidak jelas. Ya, event itu sesuatu yang tidak jelas. Kadang kayak kerja kantoran gitu kan jam 7 sampai jam 5 itu kan, 8 sampai jam 5. Kalau di event itu enggak jelas. Bisa kita kerja 24 jam, 36 jam, dan bahkan seminggu nggak ngapa-ngapain itu ya pernah. Ya, itulah di event.
Dan itu ternyata adalah passion saya. Ya, sampai dengan 2009 saya kemudian bergelut di event di Jogja. Hanya 2009 itu juga orang tua minta saya pulang ke hometown. Ya, the best city in Jateng lah. Ada satu kota kecil di sebelah timurnya Semarang yang disebut Purwodadi. Ada yang orang Purwodadi? Mana? Mana? Orang Purwodadi mana? Nah, sebagai sesama Purwodadi tak kasih coklat. Mana? Nah, ini tak kasih coklat. Ini ngaku-ngaku terusan. Purwodadi bener? Lah terus kabeh. Sorry ya. Siapa cepat dia dapat ya. Coklatnya baru satu yang untuk khusus Purwodadi. Kalau yang lahir Januari ada? Oke, kasih KTP tak kasih coklat nih. Mana? Kasih tahu KTP-nya, beneran? Januari. Oh iya bener Januari ya, oke. Selamat ulang tahun ya, oke. Oke, keren. Nah, teman-teman, 2009 saya akhirnya diminta orang tua saya pulang. Standar, disuruh jadi PNS. Iya, nanti mungkin kalau yang gondrong-gondrong kayak gini mesti merasakan hal yang sama. Saya dulu juga sempat seperti ini. Ya, itu jiwa saya itu bergejolak. Hah? Saya harus bekerja di belakang meja. Gitu kan. Akhirnya saya itu bukan passion saya. Akhirnya demi status sosial, demi waktu itu saya zamannya mau mengajukan proposal kepada calon mertua. Ya toh, misalnya cowok kan datang ke rumah ceweknya. Pertanyaan pertama bapaknya yo apa? Mas, jenengan ngastone teng pundi? Bener gak? Nah, saya memutuskan untuk menjadi seorang bankers. Jadi menjadi pegawai bank itu bukan satu kebanggaan di saya pada waktu itu hanya tuntutan sosial. 5 tahun saya berkarya sebagai seorang pegawai bank, kembali jiwa pengusaha saya bergejolak, saya akhirnya memutuskan resign dan fokus membangun bisnis. Relate-nya sama bahasa Jepang yang saya pelajari apa? Teman-teman tahu, saya ketika SMA kalau ditanya cita-citanya apa? Saya pengen jadi arsitek. Tambah nyambung toh? Andani yo. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang pegawai bank. Wes itu enggak usah dibahas, itu tidak masuk mata kuliah kita hari ini. Yang pasti teman-teman, ketika saya 5 tahun berkarya di bank, saya memutuskan untuk resign dan kemudian fokus mendalami apa yang menjadi passion saya adalah seorang pengusaha. Core bisnis yang saya jalankan awalnya itu adalah Algaisan Distribution. Teman-teman tahu air minum Cleo ya? Nah, saya pegang distribusi untuk wilayah se-Kabupaten Grobogan. Ya, berangkat dari situ kemudian saya jalan, wah ini kayaknya kok bisnis yang terlalu mudah menurut saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat fokus di event. Ya, 2014 saya membangun CV Sultan Promosindo. Jadi hari ini sudah 12 tahun dan alhamdulillah selama 12 tahun itu sudah dipercaya mengelola mungkin sekitar 1.200-an event yang pernah saya kelola. Mulai dari event yang sifatnya corporate ya, pemerintahan, baik dilakukan di Purwodadi, Grobogan dan di kota-kota lain seluruh Jawa Tengah. Dan akhir-akhir ini saya mulai fokus di dunia wedding. Wedding, ya. Karena apa? Ternyata wedding itu sesuatu yang saya sejak lahir itu sudah dekat. Karena ibu saya seorang perias. Kenapa saya nggak fokus di wedding? Dan ternyata selama kalau tadi Mas Restu bilang selama orang bernapas maka butuh healing.
kalau di dunia wedding, selama ada orang laki-laki dan perempuan, mesti butuh wedding. Nah, butuh menikah. Ini syaratnya cuma satu ya, ada laki-laki dan perempuan. Kalau adanya laki-laki dan laki-laki, terus di Thailand mungkin pernah ada berapa? 14 jenis gender. Wah, itu bingungkan. Nah, nek bisnis wedding di Thailand agak susah mungkin ya. Apa malah tambah laris ya ning kono ya? Tambah laris. Soalnya weddingnya berbagai gender ya. Ya. Dan hari ini bagian wedding inilah yang nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, ketika kemarin saya dihubungi sama Miss Muna, sesuatu yang membuat saya terus terang kaget. Mahasiswa RPL dari sebuah kota kecil di Purwodadi suruh ngisi kuliah sing jenenge kuliah pakar. Yakin, Miss? Tapi apapun itu karena ini sudah dawuh ya, sudah perintah, ya wes lah saya etok-etoknya macak yang terbaik lah hari ini lah ya. Pengen sharing sama teman-teman ya. Oke. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang saya sampaikan ini juga bagian dari pencitraan. Ya, oke ya. Jadi udah terlalu serius, santai wae. Oke. Teman-teman, satu hal yang terlintas ketika tema yang disajikan hari ini, sensitivity in tourism and hospitality management. Ya. Nah, big idea ini coba saya bawa ke dalam realita yang saya jalani selama ini. Teman-teman, event ya, bagi saya itu adalah sebuah semacam laboratorium penelitian. Apalagi wedding. Ya. Teman-teman tahu bahwa di wedding itu pasti ada kaitannya dengan adat budaya, bener ya? Dan ini sensitif banget teman-teman. Bagaimana ketika satu daerah dengan daerah yang lain, ini jangan dulu berbicara soal lintas negara deh. Sama-sama di kota saya, di Purwodadi, satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu bisa jadi berbeda adat kebiasaannya. Solo dengan Jogja, dengan Semarang, kalau sudah bicara adat kebiasaan, apalagi yang namanya wedding, itu sensitif. Ya, sensitif. Sesuatu yang kalau kita salah ngomong, salah mengartikan, atau bahkan kita salah menggunakan simbol tertentu, itu bisa terjadi konflik. Teman-teman, ya, kenyataan di lapangan ini sederhana aja. Pranoto Adicoro, tahu teman-teman ya? MC yang sering berbahasa Jawa itu, kalau dengan perias, ini kan mereka sebagai aktor utama kalau untuk urusan adat di wedding, bener ya? Nah, mereka ini sering berkonflik. Ya, sering padu. Sering adu argumen. Kenapa? Karena mereka ada perbedaan pola pikir. Loh, nek sing jenenge balangan suruh, iki kudune ngene, ora ngono. Midak telur iki kudune ngene, ora ngono. Kembar mayang tuh begini. Nah, makanya wedding ini sesuatu kalau dari unsur kacamata budaya sesuatu yang sangat sensitif. Maka dari itu saya pengen ngangkat itu di kesempatan hari ini, ya. Oke, teman-teman. Kalau tadi saya bilang sesuatu yang sensitif, ya, ini saya pengen bercerita ke teman-teman. Tadi kalau Solo dan Jogja ini dan lain sebagainya, sekarang ini kita mau lintas negara agar relevan dengan jurusan kita sastra Inggris, ya, relevan nantinya. Ini pengalaman saya. Oktober lalu saya handling acara wedding. Ya, dari satu keluarga di Purwodadi, dan ini saya mau jadikan studi kasus yang mau saya ceritakan kepada teman-teman. Si cewek namanya Kumala Kartika, itu adalah seorang asli Purwodadi. Ya, kemudian yang cowok namanya adalah Samuel Bochard. Dia dari Paris, Prancis. Ya. Kenapa mereka ketemu? Kumala ini dulu pernah
dia lulusan dari HI UGM, terus kemudian dia dapat beasiswa ke Jepang dan ketemu mereka berdua itu di Jepang. Ya, Samuel Bochart ini saat ini kerja di kedutaan Perancis di India. Nah, kebayang ya teman-teman, kebayang. Samuel ini tidak ada sekalipun menyentuh Indonesia. Kebayang ya. Apalagi Kumala ini orang Indonesia dan Jawa. Background keluarganya itu kental banget sing jenenge sesaji dan lain sebagainya. Wow, ini sesuatu yang menarik, menantang ya. Makanya ini pengen saya ceritakan ke teman-teman bagaimana ini kemudian relate dengan sensitivitas di hospitality-nya. Nah, teman-teman, ketika saya handling acara ini ya, saya kan belum pernah ketemu sama sekali sama yang namanya Sam. Dia panggilannya Sam ya. Belum pernah ketemu sama sekali sama Sam dan kita hanya pernah komunikasi itu satu kali by video call. Waktu itu ketika kami komunikasi sama si Lala, Kumala ini panggilannya Lala. Nah, sesuatu yang mereka takutkan khususnya adalah si Sam itu bukan masalah nanti gimana bayarnya dan lain sebagainya, dekorasinya piye-piye, enggak. Sesuatu yang menurut kita itu sepele, tapi bagi orang asing itu ternyata adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Apa itu? Perbedaan bahasa. Ya. Dia kan terus kemudian mempelajari tuh lewat YouTube. Mungkin ada beberapa literatur yang kemudian dia baca tentang adat istiadat. Nah, semakin dia pelajari, semakin dia lihat, katanya tuh malah semakin panik dia. Waduh, engko piye yo nek cara basa di basa Jawa ke? Waduh, iki engko piye yo? Iso ora aku ya. Terus dengar-dengar katanya kalau sudah masuk jam resepsi itu mereka suruh berdiri dan salaman selama 3 jam. Iya tahu kalau model prasmanan kan kayak gitu. Tamunya salaman ke pelaminan dan mereka harus berdiri selama 3 jam. Waduh, aku merenges selama 3 jam, aku terus piye ya? Itu yang mereka takutkan. Ya, dan menariknya teman-teman, saya tuh juga baru tahu kemarin itu ya, bahwa ternyata pernikahan bagi orang barat, khususnya Perancis dan khususnya Sam dan keluarga ini dianggap sesuatu yang sifatnya itu personal. Artinya personal, ya udah kamu menikah urusanmu. Bahkan saya sebagai orang tua itu tidak mau tahu. Real. Ya, benar, itu yang terjadi. Jadi ibu, aku mau menikah dengan orang Indonesia. Ya sudah, silahkan. Ini kita beda agama, ya itu urusanmu. Nanti kami mau hidup di sini dan itu terserah. Ternyata seperti itu teman-teman. Beda ya nek kita orang Jawa. Wah, sak kampung harus tahu semua. Ono dihitung, kowe wetone apa le? Sana wetone apa? Iki ngalor ngetan atau ndak dan lain sebagainya. Bener ya? Nah, ada yang orang non Jawa sini? Oh banyak. Nikah lintas negara itu. Di KUA-nya reject dan lain sebagainya. Nah, baru awalnya mau diurus sendiri tuh. Awalnya mau diurus sendiri karena memang si Mala dan keluarga intinya yang di sini perfeksionis gitu kan. Jadi mereka pengen aku bisa sendiri kok bisa ini. Tapi akhirnya pada seiring berjalannya waktu baru kerasa nih ternyata rada susah ya ternyata ya, apalagi ini ada perbedaan ini dan lain sebagainya. Akhirnya awal September kami dikontak. Ya. Nah, setelah diceritani bla 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 bla, menurut teman-teman, langkah pertama kali untuk menjadi semacam penghubung nih antara kami tim EO ya dengan pihak keluarganya Sam ini kira-kira gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tunjuk tangan tak kasih coklat. Ayo. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yes, nama? Nyari translator berbahasa Perancis. Oke, thank you. Ya.
Nyari translator berbahasa Perancis itu solusi, memang betul. Dan itu salah satu yang nanti akan kita lakukan. Di sini teman-teman, ternyata EO itu tidak hanya sekedar translator. Tidak saja nanti urusan teknis. Ketika backgroundnya mereka itu perbedaan bahasa dan budaya, emosi, dan lain sebagainya, EO ini harus bisa berfungsi sebagai jembatan. Ya, jembatan antara budaya ini dengan budaya internasional. Nah, teman-teman, kok nggak bisa next? Oke, teman-teman semuanya, dari sini kami coba memetakan, ya ternyata masalahnya itu dari keluarganya cowok itu karena sudah lihat video-video tentang adat budayanya Jawa, mereka itu khawatir salah tafsir. Aku kesana cuman bertiga, manten pria, kakaknya yang seorang perempuan dan ibunya orang asing. Nanti di sana gimana? Aku harus ini dan lain sebagainya tuh piye? Apakah makanannya cocok? Ada perbedaan waktu dan seterusnya. Ya, ini yang coba kita mapping. Ya, terus kemudian kira-kira dari kasus ini teman-teman yang nanti relevan dengan isu yang mau kita bahas, ya di sini muncul ada semacam batasan bahasa, benar ya? Ada batasan bahasa, terus kemudian ada perbedaan budaya. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar culture shock, ya ini ada namanya culture gap. Ya, terus kemudian ada emotional insecurity. Bukan satpam emosinan, enggak ya. Emotional insecurity, ya. Mereka datang hanya bertiga, kok aku diapa-apa keneng kono dan lain sebagainya. Apakah terus nanti orang-orang Jawa, apalagi orang Purwodadi yang mau Purwodadi ini mana tadi? Purwodadinya mana tadi? Oh, Getas Pendowo, kita searea ya. Kalau ya Getas Pendowo dan tempat saya itu kulturnya sama. Nek ana wong bule excited. Iya ra? Wah, ser money ser. Can you give me money? Dikira iki nek wong londo ya terus sugih ya. Dan beneran terus pada ngajak foto-foto. Beneran. Dan apakah itu nyaman buat mereka? Bisa ya, bisa enggak. Bener ya? Nah, seperti itu. Nah, relevan ini dengan isu hospitality yang akan kita bahas. Dalam dunia hospitality ini ada namanya intercultural communication. Ya, terus kemudian ada kita sebagai cultural mediation. Kita sebagai mediator, sebagai penyambung. Bagaimana EO di situ hadir tidak hanya sekedar mensukseskan acara, tetapi bagaimana semua yang ada di sana termasuk ini aktor khususnya ini kan keluarga manten pria ini benar-benar menjadi bagian dari acara, hadir di sana dan menyenangkan bagi mereka. Ya. Nah, disinilah yang kita nanti akan mainkan adalah empati. Jadi translator betul, interpreter atau translator betul. Tetapi di sana juga butuh yang namanya empati. Seorang lulusan sastra Inggris nantinya tidak hanya yang tadi disampaikan oleh Mas Restu sebagai kamus berjalan, enggak, ya, tetapi juga bisa sebagai penjembatan empati. Kemarin pas saya ikut kelasnya Miss Diah translation, di sana itu translator atau interpreter itu nantinya juga harus bisa menerjemahkan emosi. Benar ya Mas ya? Jadi tidak hanya sekedar kita menerjemahkan kata per kata, tetapi emosi yang ada di sana itu apa? Kita juga harus bisa menerjemahkan kepada orang lain. Nah, disinilah fungsinya. Teman-teman, satu yang
kemarin kita lakukan adalah kita membuat handout guidance atau buku panduan. Ya, buku itu berisi alur cerita, acaranya nanti seperti apa, dan ditranslate ke Franc, ya, bahasa Perancis, kemudian dikirimkan ke sana. Kemudian yang tujuan kita lakukan itu adalah untuk memberikan gambaran. Mereka itu ojo terlalu takut lah, jangan terlalu cemas lah. Isinya begini loh nanti acaranya, dan yang akan kalian lakukan adalah seperti ini. Handout-nya kira-kira isinya seperti itu. Nah, yang kedua, kita memang betul hire seorang penerjemah. Ya, hire seorang penerjemah berbahasa Prancis. Untuk nanti apa? Bisa membantu ini, spek yang kita syaratkan kemarin, menyederhanakan istilah adat, bagaimana mentranslate nada dan emosi, mentranslate empati, ya, dan kemudian kalau ada sesuatu yang sensitif, mereka itu bisa ikut membantu menenangkan. Ini yang kemarin kita lakukan. Dan yang ketiga, kita meng-hire seorang personal asisten. Kita nyiapin satu orang khusus yang handling untuk keluarga besan. Nah, mereka datang tuh cuma bertiga ini. Mantennya yang cowok, ibunya yang kanan, kakaknya yang kiri. FYI ya, for your information. Ternyata orang Perancis itu, kita nek orang Jawa kan biasa manggil mbak, mas. Terus kita orang di sastra Inggris biasa miss, mom, sir gitu. Ternyata kalau orang Perancis itu enggak mau pakai kata sapaan. Saya juga baru tahu ternyata. Jadi kalau kita manggil ibunya mom, kapan aku kawin karo pakmu? Ya kira-kira seperti itu. Kalau dengan ini namanya, jadi kita manggil nama, langsung. Ya, kakaknya namanya Manong, ibunya namanya Bridget. Jadi manggilnya Bridget, halo Bridget gitu. Kita kan rasanya, nggak sopan nih kayak sama orang tua kok langsung jangkar gitu kan. Tapi bagi mereka ya seperti itu. Nah ternyata ini juga harus dipahami. Mereka kalau dipanggil madam gitu, wah tambah nggak seneng. Karena madam itu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat hormat, keluarga kerajaan, itu madam. Kalau ada orang biasa dipanggil madam itu koyok-koyok ngece. Nah seperti itu. Ini yang kemarin kita lakukan teman-teman. Dan alhamdulillah keluarga mempelai pria merasa dihargai, perjalanan ritual atau rangkaian prosesinya dilalui dengan nyaman ya. Terus kemudian ikut hadir di sana menyenangkan, diajak foto-foto pun juga bisa senyum-senyum ya. Ini tolong videonya Mas diputarkan nomor 1. It was absolutely lovely. You were all over us. It was a real pleasure to be taken care of by you. And it was our first Indonesian wedding, so you made the experience wonderful and unforgettable. Thank you so much. I wish you get plenty of more people who will enjoy being with you all the time during these events, and I know they will. I know they will enjoy having you, and you guide them and make them enjoy the event and not worry about anything. So I wish you a lot more of this. Je souhaite à Lala et Samuel beaucoup de bonheur, plein de situations, parce qu'on a besoin toujours d'avoir nos parents. Halo keluarga Sultan, saya Kumala dan suami saya Samuel. Terima kasih untuk Sultan Organizer yang telah mengorganisir acara pernikahan kami sehingga bisa berjalan lancar, sesuai dan tepat waktu, dan membuat acaranya menjadi rapi. Buat teman-teman di daerah Purwodadi dan sekitarnya yang mau merencanakan segala acara, bisa langsung hubungi Sultan Organizer ya. Yeah, it was very nice to have them here because my family's come to Indonesia for the first time. They could have been lost. It's their first Japanese wedding, and they'll be very well assisted by the staff that they helped us. By the Sultan? Yeah, by the Sultan staff that helped us. Thank you. So thank you.
personalnya terutama keluarga pengantin pria, yang bagaimana bisa menjadi seorang sahabat. Kelihatannya simple, sederhana ya teman-teman. Ya, tetapi sebenarnya ini baru pembuka. Hal inti yang mau saya sampaikan itu ada di sini. Ya, materi kuliah kita hari ini adalah ini. Ya, ini baru pembukaan. Teman-teman, dalam dunia profesional, beberapa hal yang tadi sudah saya ceritakan, ada perbedaan bahasa, budaya, dan lain sebagainya itu, kemudian apa yang harus kita lakukan, ternyata tidak hanya sekedar mengandalkan insting. Ya. Tidak hanya sporadis. Tadi Mbak Dek, siapa namanya? Rima. Ya, Rima bilang, cari aja penerjemah. Betul, cari penerjemah. Tapi penerjemah yang seperti apa? Carinya di mana? Nah, sebagai seorang yang profesional, kami di tim itu melakukan namanya mitigasi resiko. Mapping, teman-teman. Apa toh masalahnya? Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau dilakukan ini nanti resikonya seperti apa? Kami petakan dan kemudian kami buat SOP. Ya, jadi muncul 3 ide yang kelihatannya sederhana tadi, itu tidak sesederhana yang teman-teman bayangkan. Ya, harus ada yang namanya pemetaan masalah. Ya, di sini saya bagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama adalah identifikasi awal. Masalahnya ada di mana? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya, kita ada masalah pernikahan lintas negara, budayanya berbeda. Sana perasaannya bagaimana? Ya, kita melakukan yang namanya observasi. Ya, melakukan observasi, pengamatan. Ya, terus kemudian keluarga itu menggunakan bahasa yang berbeda. Ada language barrier, cultural gap yang tadi saya sampaikan. Coba dipetakan. Terus kemudian, ya, kalau misalkan kita ngobrol nih sama klien, pada saat itu kita video call, klien itu kayak nggak ngerti gitu kan. Dan jangan lupa, tidak semua orang itu punya waktu. Itu yang penting. Tidak semua orang itu punya waktu. Lah nek saya gelombas-gelambes di rumah ya. Biasa ya, teman-teman mungkin nggak ada kerjaan ya, kelumbrak-kelumbruk di kamar kos. Kayak cucian yang nggak dicuci seminggu itu cemental ning pojokan gitu kan. Itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang lain ya, bisa aja mereka itu hektik tiap hari. Kalau mau kita masukkan, udahlah nanti gampang kok, panggih atau temu manten itu begini-begini. Nah, mereka itu nggak akan bisa ngerti. Dan kadang nggak mau peduli. Ini masuk masalah teman-teman. Ya, masuk satu masalah yang memang harus kita identifikasi. Dan tentu saja, apa yang kita lakukan itu ngelanggar hukum enggak? Nah, ini juga penting. Jadi dalam dunia profesional nggak akan semudah kita mengandalkan insting, udah gini aja deh. Enggak. Harus kita petakan, harus di mapping, ya. Kemudian kita melakukan langkah kedua. Setelah masalahnya ada, kita petakan, ya. Oh, ternyata masalahnya adalah instruksi. Oh, ternyata masalahnya adalah maknanya yang belum paham. Ya, terus kemudian waktu mereka ternyata terbatas. Dan nek sing jenenge engko muncul ide mencari seorang penerjemah, penerjemah itu yang bagaimana? Apakah tinggal kita cari seorang yang bisa berbahasa Perancis gitu?
Dan jangan lupa, kalau yang sudah namanya mencari orang, SDM seperti itu, mesti akan muncul yang namanya biaya. Sak sugih-sugih wong sugih, guys. Itu ya kabeh mesti kudu dihitung. Bener ya? Iya, gampang, jalukmu piro, yang penting sukses. Ndak. Tetap dihitung. Karena orang itu bisa menjadi kaya karena awalnya dia juga berhitung, bener ya? Nah, beda nek wong wis laire sugih, 7 turunan enggak habis, meskipun dia turunan ke-8 misalnya ya tetap entek. Tetap dihitung. Nah, ini menjadi bagian dari pemetaan masalah yang kita lakukan. Kemudian barulah kita mencari solusi. Nah, sedikit cerita. Penerjemah. Benar, ini adalah pertama kali yang muncul ketika kemarin itu kita masalahnya ini, penerjemah yang bisa berbahasa Perancis. Kalau bahasa Inggris, Miss Muna, can you help me? Kan gampang. Miss Ida orang Purwodadi, boleh saya minta bantuannya? Gampang. Ya, lah ini bahasa Perancis. Saya harus nyari di mana? Ya, silakan Om Desta. Ya, saya harus nyari di mana? Saya dulu di Fakultas Ilmu Buaya, ya. Namanya Fakultas Ilmu Buaya, menghasilkan buaya-buaya berkualitas. Di Fakultas Ilmu Budaya tempat saya itu ada sastra Perancis memang. Betul. Tapi teman-teman tadi lihat ya, saya lulus 2006. Hari ini berarti 2026, berarti sudah 20 tahun yang lalu, zaman itu HP Nokia tululit-tululit itu sesuatu yang mewah. Dan belum ada yang namanya media sosial. Begitu lulus kami tidak ada kontak. Ya, dulu lulusannya itu hanya mendapatkan kartu kartu Kagama. Keluarga alumni Gajah Mada. Ya udah. Tapi di situ enggak ada nomor kontaknya, guys. Baru akhir-akhir ini aja ada kontaknya, ada media sosial dan sebagainya. Nah, saya nyarinya di mana coba? Bahasa Perancis yang harus bisa ngerti budaya. Ya enggak hanya sekedar translator. Nah, ini tantangannya. Fortunately, ketika di tengah kebingungan saya pada waktu itu, saya nongkrong di pojokan warung kopi, koyok wong ora kanggo, ibarat sego kucing ilang karete, ya lomboke ning kono segone ning kene, ambyar ya di pojokan itu tahu-tahu ada yang nyapa, halo Mas Titis, gitu kan. Wah, ada adik-adik seumuran kalian. Dan saya baru ingat dia itu pernah jadi tim kami freelance. Dan saya ingat dia itu lulusan sastra Perancis UNES. Pertolongan itu datang. Langsung tak geret, kamu bisa nggak bantu aku bla 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 bla. Tak kirim Instagram, 3 hari kemudian baru respon lagi. Tolong dong suruh bikin voice note, saya pengen dengar suaranya gitu. Kirim ya. Jadi hampir 2 minggu teman-teman hanya untuk urusan interpreter ini untuk nunggu ACC. Dan terakhir kita ngobrol soal biaya dong. Tarifnya si interpreter itu tadi buka 30 euro per jam. Standar ya? Iya standar. Tapi kalau katakanlah 30 euro itu dikurskan euro itu 19.600, 20.000 deh. 20.000 per rupiah. 20.000 per euro, 20.000 per euro. 600.000 per jam. Padahal ini acaranya 2 hari. Ya, 2 hari. Mulai dari pengajian pagi, siraman sore, malam midodareni itu. Terus pagi akad nikah. Temu pengantin, habis itu resepsi sampai sore. Nek malam pengantinnya enggak diterjemahkan sih itu. Enggak perlu interpreter kalau malam pengantin itu automatically ya.
Nah, berjam-jam. Jadi pertimbangan dong. Ya, akhirnya buru cepat. Kita pakai solusi yang pertama, membuat handout. Udah, yang penting handout dikirim dulu. Biar sana itu ada gambaran. Nah, itu setelah mitigasi resiko. Iki nek ora arek ndang kecekel, ora bar. Bener ya? Kenyataan di lapangan itu seperti itu, teman-teman. Ya, kemudian last minute H-1 interpreter atau penerjemah itu baru deal. H-1 baru deal. Padahal kita butuh briefing. Briefing tidak hanya sekedar teknis, nanti kamu menerjemahkannya seperti apa, tetapi ada hal yang juga tidak kalah penting di event. Bagaimana seorang penerjemah ini jangan sampai menjadi point of view. Ya, manten berdua nih, tahu-tahu sebelah non penerjemah yang ngomong-ngomong, ya kan di kamera nggak bagus, bener ya? Mosok yo meh kepoto terus, kan gitu. Panggil lagi balangan-balangan suruh, gitu kan? Neng sampingnya, you have thrown the suruh over there, ya, nggak enak, ya kan? Seperti itu. Nah, ini kita harus cari yang memang benar-benar proper. Dan ternyata H-1 itu baru deal, teman-teman. Nah, berikutnya adalah soal personal asisten. Satu orang ini yang bagaimana bisa menjaga mood keluarga, ngurusi segala sesuatu yang kaitannya dengan pribadi keluarga itu. Ya, tapi jangan sampai terlalu pribadi. Ya, bagaimana dia bisa menjadi seorang sahabat. Nah, tapi juga paham dengan acara. Dan alhamdulillah di tim kami itu ada. Ya, yang memang dia duta wisata di Jateng, fluent in English juga. Terus kemudian dia dari sisi personalitinya juga bagus. Nah, ini lumayan membantu. Tapi alhamdulillah lagi adalah hitungannya tidak per jam. Ya, amannya itu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita sudah dapat solusi 1, 2, 3, apakah masalah selesai? Belum. Pelaksanaan acaranya gimana? Inilah kita perlu yang namanya monitoring and controlling. Ya, monitoring and controlling. Apakah hanya dengan kita kasih buku panduan bar orang otomatis paham? Apakah dengan kita hadirkan seorang penerjemah oke, maksud ini budayanya tersampaikan? Dengan kita kasih personal asisten orang keluarga jadi nyaman? Enggak selalu seperti itu. Harus ada monitoringnya. Harus ada controllingnya. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman, dari contoh studi kasus yang sudah kita jalankan, yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa dalam kita solve that problem, itu tidak bisa sekedar mengandalkan insting. Di sini dibutuhkan pemetaan masalah, yang kemudian kita breakdown menjadi sebuah SOP. Ya, ini nyambung nih dengan teman-teman nanti ketika sudah masuk ke dunia industri, ya, di dunia kerja, mau fokus di dunia apapun, contohnya di dunia pariwisata, hospitality seperti yang sedang kita bahas ini, semuanya juga tidak lepas dari yang namanya SOP. Ya, bagaimana teman-teman itu menggunakan bahasa nantinya? Ya, kalau ngobrol dengan orang itu tidak mungkin ngobrol dengan wisatawan, ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya akademis. Benar ya? Ngobrolnya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya hospitality, ada empati di sana. Semacam itu. Oke, nah, pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman, bahwa saat ini kita belajar bahasa dan sastra. Bahasa itu ternyata bisa menjadi alat komunikasi untuk membangun rasa aman. Keluarga yang tadinya panik, gak bisa tahu adat dan lain sebagainya, dengan bahasa yang kita gunakan itu ternyata bisa membangun rasa aman. Ya, dan kemudian komunikasi yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sifatnya teknis. Ya, dan terakhir adalah
Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa budaya itu sensitif. Salah kita mengartikan, salah kita menerjemahkan, salah kita menggunakan istilah itu bisa memicu konflik. Tidak kalah penting SOP yang diterapkan. Seperti itu. Ya, ini kalau dunia profesional, ya. Teman-teman, jadi sesuatu yang kita pelajari hari ini itu relevan. Kalau teman-teman nantinya akan terjun di dunia hospitality, ya, ya ini biasa dipakai di maskapai penerbangan, ya, kemudian di industri tour and travel dan seterusnya. Termasuk event-event dengan skala internasional. Ya, teman-teman, bahasa adalah jembatan pengalaman. Ya, bisa membangun segalanya nih bahasa. Nah, nantinya saya berharap kita nih, saya dan teman-teman semuanya sebagai lulusan sastra Inggris tidak hanya sekedar sebagai kamus berjalan, tidak hanya sekedar sebagai yang tukang nyalah-nyalah ke grammar, kecuali teman-teman menjadi dosen jurusan sastra Inggris. Nah, itu beda cerita, mohon maaf Miss ya. Nah, ini beda cerita ya. Ini kan kita di dunia yang sifatnya non akademis. Nah, di sana kita nanti akan bertindak selaku culture mediator, communication strategist, dan hospitality yang lebih profesional. Nah, teman-teman, ini kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini. Kayaknya yang relevan, paling relevan ini deh. Ya. Kalau tadi Mas Restu bilang ya proud be Jonglis. Ya, maksudnya kita sebagai lulusan sastra Inggris harusnya lebih bisa paham dengan Inggris yang benar ya. Secara struktur dan secara penggunaan intonasi dan lain sebagainya. Tetapi Inggris yang sempurna itu opsional kalau sudah kita masuk di dunia real, ya. Ya, seperti itu. Cultural sensitivity is essential. Dan SOP is a must. Ya, oke. Oke teman-teman semuanya. Demikian dari saya, habis ini kita Q&A ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Titi sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materinya. Dan alhamdulillah sekali sangat-sangat insightful ya guys ya mengenai managerial culture sensitivity in hospitality management juga ini benar-benar detail dan penting banget ya kalau kita mau berkecimpung di dunia hospitality seperti itu. Oke, langsung saja kita buka Q&A. Bagi yang memiliki pertanyaan boleh raise hand atau raise hand aja. Silahkan. Teman-teman ada yang curiosity about something, hospitality things or cultural sensitivity yang sudah dijelaskan sama kedua narasumber luar biasa kita hari ini. Lumayan loh, ini emas banget kesempatannya. Oke, silahkan dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Pradana. Saya ada pertanyaan untuk Pak Restu nih. Nah, tadi kan kita bicara soal pariwisata. Nah, seringkali kita kalau bicara soal pariwisata itu tentang keunikan, entah itu bisa jadi kuliner atau tempat atau penampakan alam di suatu daerah itu sendiri. Nah, jika kalau suatu wilayah itu tidak ada atau belum mempunyai keunikan pada potensi wisata, nah bagaimana sih kita bisa menemukan makna dan mempromosikannya gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu percaya bahwa setiap tempat itu tidak punya keunikan. Mungkin tidak unik bagi yang biasa tinggal di sana karena setiap hari ketemunya adalah hal-hal itu aja. Tapi bagi orang lain yang baru banget datang ke sana, apalagi dari luar negeri, luar daerah, luar pulau,
pasti ada sesuatu atau something different, karena setiap orang pasti punya cara hidup yang berbeda. Nggak selalu berbicara tentang magnet atau atraksi budaya, tidak selalu bicara tentang alam, nggak selalu bicara tentang budaya. Bagaimana seseorang itu hidup itu selalu menjadi cara unik yang bisa dinikmatin atau dipelajari. Itu sih. Jadi tinggal kita gali, kita develop, kemudian kita perkuat, berikan narasi yang bagus, promosikan dengan caption dan juga yang membuat orang lain penasaran, pasti itu laku. Itu sih. Perkenalkan, nama saya Kobler Bayani, asal dari Purwodadi, mahasiswa sastra Inggris semester 7. Tadi kan Mas Restu sempat mention tentang wisatawan jangan sampai terganggu oleh budaya lokal. Nah, itu maksudnya gimana coba? Mungkin kalau ada pengalaman, nanti kita siapa tahu salah satu dari kita ada jadi yang tour guide, handle-nya gimana kayak gitu. Terima kasih. Nah, tadi kita berdua singgung dengan case yang berbeda. Ada namanya cross culture understanding (CCU), di mana ada silang budaya yang berbeda. Contohnya yang tadi disebut sama Mas Titis. Kalau ada orang Prancis yang tidak mau disebut Madam, Sir, Pak D, Mbok D, itu nggak mau. Itu salah satu kan, bagi kita itu lumrah sebagai bentuk penghormatan. Tetapi bagi mereka ini nggak umum gitu. Kemudian kalau ada budaya lokal yang menyinggung mereka, ya ini budaya kami, menghargai orang dengan menyebutkan nama gelar, nama depan, seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara bahasa pun bisa jadi berbeda. Contohnya orang Sunda dengan orang Jawa yang paling dekat ya. Orang Sunda, kalau bagi orang Jawa, monggo mas ngaturaken dahar buah. Bagi orang Sunda, kata dahar adalah kata paling kasar yang pernah didengar. Sama kayak orang Jawa, nggo mas mbadok riyen. Jadi itu adalah hal yang memang harus dipahami, bahwa ada hal yang boleh dan ada hal yang tidak boleh. Makanya cross culture understanding ini bagaimana kita mampu menginterpretasikan sesuatu, jangan sampai nanti jatuhnya salah menyampaikan begitu atau salah mengucapkan. Ya, dan kamu juga harus paham dengan posisi budaya yang ada di sini, dan orang lokal karena kita posisinya di tengah-tengah, itu juga harus paham bahwa orang yang baru datang di tempat Anda belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh di sini. Nah, kita yang harus tahu, kayak gitu. Perkenalkan Pak, saya Selvi, saya juga dari Grobogan, tapi saya bagian ujung Pak, Wirosari. Iya, izin bertanya untuk Pak Titis, tadi saya sangat suka di bagian WO-nya Pak. Dan kebetulan saya juga tertarik di bidang WO karena beberapa waktu juga saya sempat menghandle untuk jadi MC wedding, dan kebetulan saya ingin bertanya, gimana sih Pak caranya bagi kita nantinya lulusan anak sastra Inggris jika mau bikin WO sendiri atau kalau enggak WO, IO? Hal apa sih yang pertama yang harus kita jadikan acuan untuk jadi ownernya gitu Pak? Selfie ya, dari warna suaranya itu kelihatan MC banget ini. Sudah ada ngebas-ngebasnya bagus ya. Kalau dari pengalaman saya ya menjadi seorang event antusias, itu yang pertama ya memang antusias. Ada ketertarikan. Ya. Ada ketertarikan, terus kemudian ya kalau misalkan sudah sampai ke level owner, ya mestinya berangkatnya dari belajar dulu ke orang. Ya, yang pasti itu. Yang awalnya kalau sudah seneng ya, apapun itu kalau sudah seneng itu hawane wis penak. Ya, nanti dengan seringnya ikut mungkin jadi freelancer atau mungkin pernah ikut belajar di event organizer atau di weddingnya mana gitu kan, berangkatnya nanti dari itu. Dan ini terjadi, jadi ada dulu tim saya, terus kemudian sudah bisa bikin WO sendiri, terus nanti WO-nya itu pecah, bikin anaknya bikin WO ya, itu sering terjadi seperti itu. Dan kalau boleh dibilang di Grobogan kami Sultan itu sudah kayak punya buyut. Iya, buyut. Jadi Sultan
anak ya, anaknya ini kemudian punya anak lagi, anaknya lagi punya anak lagi, nah gitu, pecahan nih, kemudian membuat jadi EO atau WO sendiri. Tapi overall kalau misalkan memang tertarik ya, yang penting adalah belajar dulu ikut orang. Itu usaha apapun. Kalau mau menjadi seorang pengusaha yang sukses, belajar dulu ikut orang. Seperti itu ya. Door prize-nya nanti ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Restu dan Bapak Titis atas penyampaian materinya, sangat-sangat insightful bagi kami yang memang masih belajar di sini. Nanti insya Allah sudah ada mind map ya, mau kemana setelah ini, kira-kira mau berkecimpung di dunia hospitality atau tourism atau jadi pemandu, tour guide dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, alhamdulillah nih kami sudah sampai di penghujung acara. Gimana? Oh iya, untuk tugasnya. Oke, mungkin bisa kasih slide ke saya, Mas. Di slide saya yang workshop. Nanti di share ya. Oke. Ya. Jadi ini sekedar workshop ya. Jadi memang teman-teman ada satu hal terkait penugasan, coba saya buka dulu. Nah, teman-teman, itu ada gambar mulai dari seorang ibu membatik, motif batik, kemudian detail bagaimana cara membatik. Jangan sekedar jelaskan apa adanya, tapi buat skrip yang bercerita ke dalam kalimat bahasa Inggris. Ya, buat skripnya dulu. Buat kalau bahasa sekarang, kalau bahasa influencernya buat briefingnya dulu, buat briefnya dulu. Kemudian outputnya adalah flyer, bisa memilih ya, bisa flyer, short video promotional content atau materi guiding. Oke. Di bagian saya ya. Ini nyambung ya dengan tadi narasi cerita dari Mas Restu dan nyambung dengan cerita saya. Saya tadi menceritakan kita ada pernikahan lintas negara. Nah, teman-teman tugasnya saya minta tolong untuk seolah-olah adalah seorang owner travel agent. Nah, tadi pengennya jadi owner EO kan? Ini kita belajar dulu jadi owner travel agent. Tolong kalian buatkan itinerary atau rundown lah. Rundown untuk perjalanan keluarga yang dari Perancis tadi. Mereka datang ke Semarang, H-2 acara. Ya, H-2 acara. Tolong buatkan rundownnya dan sekalian buatkan untuk meal arrangement-nya. Jadwal makan, kalian observasi dulu di Semarang itu yang cocok untuk lidah Perancis apa nih? Dan lain sebagainya ya. Bisa ya? Nah, edok-edoknya lah ya. Pura-puranya gitu kan. Nah, nanti tolong teman-teman, ini juga tolong bisa di note ya. Selain itinerary, tolong buatkan untuk ini cultural note ya. Jadi di situ tadi nyambung ya dengan yang disampaikan Mas Restu, ada beberapa narasi tentang misalkan kalian pengen ngangkat Semarang itu apa ya yang khas lumpia misalkan. Bagaimana kalian menarasikan lumpia itu agar menjadi sesuatu yang menarik bagi orang asing? Apakah mungkin rebungnya yang legit dipadu dengan enggak ada mozzarellanya, Mama. Dipadu dengan kulitnya yang crispy, ketika digigit bunyi keres. Terus ditambah gigitan lombok warna hijau. Nah, itu tolong nanti dibuatkan ya. Dan satu lagi, buatkan SOP ringkas yang memuat kalau misalkan nanti ada itu tadi ya, masalah budaya, ada perbedaan waktu, ada mungkin sesuatu yang kaitannya dengan makan, apakah mereka tuh vegetarian atau keto atau apa gitu kan.
Seperti ini. Ya? Gampang ya? Iya, gampang. Cuman gaya random aja. Sama beberapa catatan-catatan kecil ya. Seperti ini. Untuk keluarga yang dari Perancis tadi, H-2 datang ke Semarang, terus habis itu acara, ya, habis itu H+1 piknik sehari di Jogja. Ya, piknik sehari di Jogja. Nih, ya itinerary-nya itu. Arrival, terus hotel check-in ada di Semarang, terus free time, ya, habis itu hari H acara, nah habis itu terus ke Jogja. Bisa ya? Oke, nice. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian tugasnya. Teman-teman jangan lupa untuk menengok Google Classroom-nya, dan bagi yang belum scan QR di depan untuk masuk ke Google Classroom-nya bisa masuk, karena di sana nanti kalian akan melewati tugasnya, ngumpulin, terus dapat nilai juga di sana. Oke, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Titis dan Bapak Restu atas materinya, pelajarannya, motivasinya, dan juga inspirasinya. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dosen yang telah hadir bersama kami di sini, dan teman-teman semua yang sudah datang antusias mendengarkan dan tidak mengantuk juga. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kita untuk melewati masa depan kita nanti ya, teman-teman semua. Amin. Dan saya Pramesti Alifa Widyarini mohon pamit sebagai host kalian semua di sini pada acara kita hari ini, yaitu Kuliah Pakar Language and Cultural Sensitivity in Hospitality and Tourism Management. Beri tepuk tangan yang meriah untuk terakhir kalinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.